Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ilham Gusniadi dengan NIM C1C091086 dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang pengendalian keuangan dalam akuntansi keperlakuan. Mohon disimak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambil alihan usaha, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk memahami perkembangan dan ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip keuangan. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang paling utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Seorang manajer keuangan memiliki tujuan yaitu membuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Berikut beberapa kegiatan yang terlibat. Yang pertama, dalam perencanaan dan peramalan, manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin karena semua keputusan bisnis memiliki dampak keuangannya. Dan yang terakhir, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang atau pasar modal yang merupakan sumber perolehan dana dan tempat surat berharga perusahaan diperdagangkan. Selanjutnya yaitu dilema pengendalian. Perusahaan telah sangat berhasil dengan keunggulan utama pada fleksibilitasnya, kualitas pengendaliannya, dan layanan kepada pelanggannya. Perusahaan sering lebih unggul dibandingkan dengan pesaing karena pesaing dagang untuk memberikan kualitas atau layanan yang diharapkan. Namun, dalam jangka panjang, manfaat dari kualitas yang tinggi dan layanan yang lebih baik telah membuat banyak pelanggan menjadi setia dan perusahaan tersebut telah berproduksi dengan cepat pada tingkat yang mendekati kapasitas praktis. Selanjutnya yaitu definisi pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan sendiri memiliki beberapa hal yang terkait. Yang pertama, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Aplikasi mekanikal dari pengendalian kita analogikan seperti termometer yang mengandalkan temperatur tubuh lebih menekankan pada sikap mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Peralatan-peralatan dari metode mekanikal serta kelistrikan tentu juga dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku. Hal yang kedua yaitu perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah terakhir dari peran akuntan. Ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan andal, fokus sistem pengendalian secara tradisional terletak pada 7 faktor berikut. Yang pertama, mempekerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Tiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang keempat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Yang kelima,
memastikan bahwa dokumentasi memadai. Keenam, menjaga aset dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aset tersebut. Dan yang terakhir, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi atau sebuah subsistem yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Pendekatan informal merupakan sesuatu yang bersifat ad hoc, memiliki tingkat kepribadian yang tinggi, dan bertujuan mempertimbangkan variabilitas. Untuk bisa menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup aktivitas sebagai berikut. Ada perencanaan, operasi, umpan balik, dan interaksi pengendalian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Sebagaimana digunakan dalam bagian ini, konteks mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan secara jelas menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh konteks dalam keberhasilan perancangan dan penerapan subsistem pengendalian keuangan. Ada beberapa hal yang terkait dengan faktor-faktor kontekstual, yaitu ada ukuran, ada stabilitas lingkungan, ada motif keuntungannya, dan faktor-faktor proses. Selanjutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan rancangan. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara untuk menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan sehingga mereka yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Karena lebih fokus pada perilaku dibandingkan pada mekanisnya, para desainer harus mempertimbangkan istilah ekspektasi dan kemungkinan dibandingkan dengan kepastian dalam hal output, pengembangan rencana hingga mencapai tingkat yang sempurna, tujuan yang tidak realistis. Hal-hal yang terkait terhadap pertimbangan-pertimbangan rancangan yaitu antisipasi terhadap konsekuensi logis. Yang kedua, ada relevansi dengan teori agensi. Dan yang terakhir, berkaitan dengan pengelolaan perubahan. Selanjutnya, yaitu pengendalian dalam era pemberdayaan. Pengendalian dalam era pemberdayaan sendiri terdiri dari 5, yaitu ada sistem pengendalian diagnostik, ada sistem kepercayaan, ada sistem batasan, ada sistem pengendalian interaktif, dan penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Khusus untuk sistem pengendalian interaktif dibagi lagi menjadi 5, yaitu sistem pengendalian interaktif memiliki 4 karakteristik yang membedakan dari sistem pengendalian diagnostik. Perbedaan yang pertama itu kalau sistem pengendalian interaktif memfokuskan pada informasi yang berubah secara konstan dan diidentifikasi oleh para manajer puncak sebagai informasi yang potensial bersifat strategis. Perbedaan yang kedua yaitu sistem pengendalian interaktif, informasinya menuntut perhatian rutin yang cukup signifikan dari para manajer operasi di seluruh tingkatan organisasi. Perbedaan yang ketiga yaitu data dari sistem pengendalian interaktif yang dihasilkan, dijabarkan, dan didiskusikan dalam rapat langsung yang dihadiri oleh para personalia, bawahan, dan rekan sejawat.
Dan perbedaan yang terakhir atau karakteristik yang terakhir yaitu debat hanya dilakukan dan akan berlangsung mengenai data, asumsi, dan tindakan perencanaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi tentang pengendalian keuangan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.